Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Perwira menengah TNI yang menabrak dan membuang sejoli di Nagrek, Kabupaten Bandung tahun lalu divonis hukuman seumur hidup oleh Pengadilan Tinggi Militer. Kerjasama dengan Yayasan SLTA Swasta se-Jawa Barat, lulusan SMP dari keluarga ekonomi tak mampu bisa sekolah gratis. Kami ajak Anda berwisata menikmati keindahan Situ Cipanten, Kabupaten Majalengka. Kita ke informasi pertama. Sebuah truk oleng menghantam minibus di persimpangan Jalan Cagak Nagrek, Kabupaten Bandung, Senin lalu. Seorang anggota polisi yang berada di belakang minibus nyaris menjadi korban tabrakan. Rekaman kamera CCTV merekam kejadian saat sebuah minibus yang sedang mundur dekat persimpangan karena pengemudi salah jalur hendak menuju Pangandaran. Tiba-tiba sebuah truk yang mengangkut ratusan karung gabah dari arah Bandung menuju Garut oleng dan menabrak minibus hingga terseret 20 meter. Seorang polisi anggota Satlantas Polresta Bandung, Bribka Agus yang sedang mengatur lalu lintas hanya beberapa meter di belakang mobil minibus selamat dari maut. Diduga truk mengalami remblong hingga terjadi kecelakaan, tidak ada korban dalam kecelakaan ini. Pengemudi truk dan korban memilih menyelesaikan kasus ini dengan cara kekeluargaan. Perwira menengah TNI yang menabrak dan membuang sejoli di Nagrek, Kabupaten Bandung tahun lalu, akhirnya divonis hukuman seumur hidup oleh Pengadilan Tinggi Militer. Pidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok penjara seumur hidup, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Ketukan palu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta mengakhiri karir Kolonel Infanteri Prianto sebagai perwira militer akibat menghilangkan nyawa dan membuang jasad sejoli Handi Saputra dan Salsabila yang ia tabrak di kawasan Nagrek, Kabupaten Bandung 8 Desember 2021 lalu. Keluarga almarhum Handi Saputra di Desa Cijolang, Limbangan, Kabupaten Garut yang mengikuti jalannya sidang dari televisi mengaku bisa menerima vonis majelis hakim. Meski kecewa karena tidak ada satupun perwakilan terdakwa yang datang menemui untuk meminta maaf. Hukum mati kalau memang bisa, kalau memang nggak bisa ya udah hukum seumur hidup pun udah cukup buat saya. Saya mudah merasa lega juga. Dan saya berterima kasih pada auditor militer dan juga semua yang membantu saya berterima kasih banyak. Ibunda almarhumah Salsabila di rumahnya di kawasan Nagrek, Kabupaten Bandung juga menyatakan hal serupa. Hukuman seumur hidup adalah hukuman yang setimpal karena telah menghabisi nyawa buah hatinya. Hukuman seumur hidup itu udah pantas timpal. Berarti seumur hidup udah? Iya, udah pas lah gitu bagi ibu. Tanggal 8 Desember 2021, Kolonel Prianto bersama Kopral 2 Andreas Dwi Atmoko dan Kopral 1 Asoleh yang mengendarai mobil minibus menabrak Handi Saputra dan Salsabila yang sedang berboncengan sepeda motor tak jauh dari rumah korban Salsabila. Ketiganya lalu membawa korban dengan dalih akan diantarkan ke rumah sakit. Namun, jasad keduanya kemudian dibuang ke sungai di Banyumas, Jawa Tengah. Eko Setiabudi dan Muhammad Abbas melaporkan dari Garut dan Bandung. Kesal uangnya tak dikembalikan, seorang pria menculik anak sang peminjam uang dengan dalih sebagai jaminan. Pelaku kesal lantaran setiap akan menagih uang pemiliknya, orang tua korban tak pernah ada di rumah. Pria bertubuh tambun ini diringkus Satreskrim Polres Tasikmalaya. Ia ditangkap karena menculik seorang anak karena kesal orang tua korban tak membayar utang sebesar 80 juta rupiah kepadanya. Pasalnya setiap datang menagih, orang tua korban tak pernah ada di rumah. Ia akhirnya menculik korban sebagai jaminan agar orang tuanya segera melunasi utang pada tersangka. Dalam penangkapan, polisi mengamankan 19 senjata tajam, 5 peluru dan kampak, serta beberapa kartu
tanda pengenal palsu di kediaman tersangka. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang penculikan dengan ancaman 12 tahun penjara. Ada laporan penculikan anak berawal dari tersangka E ini ada permasalahan komputer dengan temannya karena mungkin tidak membayar, dia akhirnya menculik anaknya dengan harapan biar mengembalikan uangnya. Polres Kuningan, Jawa Barat menggerebek sebuah rumah di Desa Cibuntu, Kecamatan Ciganda Mekar yang dijadikan gudang penimbunan solar ilegal. Rumah di Desa Cibuntu, Kecamatan Ciganda Mekar, Kuningan ini diduga dijadikan tempat penimbunan BBM solar ilegal. Satu orang yang ditangkap di lokasi mengaku BBM solar subsidi yang ditimbun dengan membeli menggunakan kartu solar bersubsidi secara bergantian di SPBU yang telah ditunjuk. Tiap kali pembelian, pelaku mendapatkan 30 liter solar subsidi. Solar subsidi ini nantinya akan dijual ke industri rumahan dengan harga lebih mahal. Dari tempat ini, polisi menyita barang bukti 11 ton BBM solar. Tersangka BS yang ditangkap dijerat pasal 55, 23, 53 UUD RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak gas bumi dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Harga cabai terus naik bahkan menyentuh harga Rp120.000 per kilogram. Akibatnya di Kota Cirebon dan Kabupaten Karawang sejumlah pedagang cabai keluhkan pendapatan berkurang. Harga cabai terus naik di sejumlah pasar tradisional di Kota Cirebon. Pada Rabu pagi, harga cabai mencapai Rp120.000 per kilogram. Minimnya pasokan dari sentra cabai akibat cuaca buruk jadi penyebabnya. Pendapatan pedagang pun berkurang. Nah, untuk pembeli itu sempat berkurang nggak Bu untuk pembeli Bu? Ya, berkurang ya. Oh, tetap berkurang. Kenaikan harga komoditas cabai juga terjadi di sejumlah pasar di Kabupaten Karawang. Hari Rabu, cabai dijual Rp110.000 per kilogram. Padahal harga sebelumnya kisaran Rp40 hingga Rp60.000. Akibatnya omset pedagang menurun hingga 40%. Tingginya harga cabai juga dipengaruhi cuaca buruk di lokasi pertanian, sehingga pasokan cabai ke pasar-pasar di Karawang berkurang. Maruli Habibi dan Syamsunur Syam melaporkan dari Cirebon dan Karawang.